Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat limpahan rahmat karunia-Nya. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama lagi untuk menyimak pembelajaran untuk mendapatkan ilmu, transfer ilmu, ya mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah untuk antum semua. Shalawat dan salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk pembelajaran kali ini ya antum bisa buka di buku paket halaman 55 ya. Di halaman 55 ada materinya kita masih membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia ya. Kalau kemarin kita sudah mempelajari sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri dari 3 organ, ya kan? Ya. 3 organ itu adalah pertama adalah jantung, yang keduanya adalah pembuluh darah, dan yang ketiganya itu adalah darah sendiri. Ya, darah. Jadi yang ada di dalam pembuluh darah. Jantung sebagai pemompa pembuluh darah yang mengalirkan darah, dan di dalam pembuluh darah itu adanya darah sebagai komponen utama ya. Jantung ini kan bertugas memompakan darah, berarti darah itu juga termasuk salah satu komponen atau bagian dari sistem peredaran darah. Apa sih yang ada di bawah dalam darah? Nah, itulah yang akan kita pelajari sekarang ya, tentang komponen-komponen yang ada di dalam darah. Kenapa darah itu begitu penting untuk tubuh kita, apa saja sih yang dibawa oleh darah, dan apa manfaat oleh darah, apa manfaat darah, itu akan disampaikan insya Allah pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelumnya kita pelajari dulu pembuluh darah sebagai komponen atau organ peredaran darah yang kedua ya. Baik, nah yang akan kita pelajari ini dulu ya, tentang perbedaan pembuluh darah arteri dan vena. Bahwa pembuluh darah itu ya kalau dibagi itu ke dalam 2. Ya, ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri dan vena ini berbeda fungsinya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini apa perbedaannya gitu. Nah, antum boleh lihat di sini perbedaan dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Pembuluh darah arteri dindingnya tebal, kuat dan elastis. Lalu kemudian arteri itu katupnya hanya ada di jantung. Arteri itu letaknya jauh di bawah kulit. Kemudian arteri itu mengalirkan darah yang banyak mengandung O2, kecuali arteri pulmonalis. Kemudian pembuluh darah arteri, jika terjadi luka, darah itu sangat memancar karena memang mengandung banyak sekali darah, dan dia itu mengalirkan dari jantung ya. Nih di sini nih, lihat arteri. Arteri itu adalah pembuluh nadi yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ya, dari jantung ke seluruh tubuh itu. Oleh karena itu dia itu mengandung banyak sekali darah karena baru keluar dari jantung ya. Ini adalah pembuluh darah arteri yang mengandung banyak sekali darah ya dari jantung. Oleh karena itu dia itu dinding pembuluh darahnya harus tebal gitu ya. Terus kemudian tertanam di dalam tubuh, jauh di dalam tubuh, cirinya itu. Lalu kemudian dia elastis, dan kalau terkena luka atau sobek, nah itu akan memancar sekali karena sangat kuat ya, banyak terdapat darah di situ. Itu adalah arteri atau pembuluh nadi. Kemudian vena ya, yang kita bandingkan dengan vena kan, pembuluh balik, pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju, ini mah dari seluruh tubuh balik lagi. Nah, pembuluh balik itulah yang disebut dengan vena ya. Yang ini pembuluh vena, pembuluh balik yang tadi arteri mah ke seluruh tubuh dari jantung. Kalau vena mah yang balik dari seluruh tubuh ke jantung. Berarti kan sudah sedikit darahnya ya, sudah tidak terlalu banyak. Nah, apa cirinya tadi? Nah, cirinya bisa kita lihat di sini. Pembuluh vena dindingnya tipis, kurang elastis, memiliki banyak katup. Katup itu tutup ya, jadi seperti pintu, membuka menutup. Nah, itu katup namanya. Lalu terdapat di permukaan kulit. Nah, antum bisa lihat nih yang hijau-hijau di sini. Nah, itu adalah pembuluh darah vena. Jadi ada di permukaan kulit. Pembuluh darah vena ada di permukaan kulit.
Ya, lalu kemudian mengalirkan darah yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Itu banyak mengandung CO2. Karena apa? Karena dari seluruh tubuh. Dari seluruh tubuh itu dari hasil pembakaran. Ya, dari hasil pembakaran. Hasil pembakaran itu, ya, tadinya membakarnya bawa oksigen dari pembuluh darah arteri, ini kan ya, dari arteri gitu, dari jantung, terus ke seluruh tubuh. Nah, membakar lemak, membakar karbohidrat, hasil pembakarannya ya berupa gas CO2 atau karbon dioksida gitu ya. Nah, maka dialirkannya ya, diambilnya oleh pembuluh darah vena ke paru-paru, nanti langsung masuk ke jantung lagi. Jadi nanti banyak lagi mengandung O2 lagi. Jika terjadi luka, darah cuma menetes. Ya, misalkan antum terluka di sini di tangan, cet. Nah, yang terkena luka itu adalah pembuluh darah, tapi pembuluh darahnya vena. Gitu. Jadi sehingga darah itu cuma menetes, tidak memancar. Ya, tidak memancar. Nah, jadi sehingga ya ketika yang terkena luka itu hanya di pembuluh darah vena, hanya menetes saja ininya lukanya. Tetapi ketika pembuluh darah arteri yang terkena luka, ya misalkan di sini, nih, di sini ada pembuluh darah arteri, ini yang dari jantung, ketika terkena ini maka akan muncrat darahnya yang keluar. Jadi harus hati-hati, ya. Seperti itu. Baik, sebentar. Nah, itu adalah tentang perbedaan pembuluh arteri dan vena. Pembuluh arteri dan vena itu terdapat di dalam tubuh, ya. Sekali lagi, arteri itu adalah yang dari jantung ke seluruh tubuh, vena itu adalah pembuluh balik gitu. Jadi arteri membawa banyak darah karena baru dipompakan dari jantung, sedangkan vena itu adalah pembuluh balik yang membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung gitu. Ya, Hazik ya. Nih ada Hazik di sini. Bentar. Baik. Berikutnya ya, ini adalah komponen dalam darah ya. Yang akan kita pelajari adalah darah. Komponen berikutnya atau bagian berikutnya dari sistem peredaran darah adalah darah itu sendiri gitu ya. Nah, darah ini terdiri dari bukan hanya sel darah merah, bukan hanya warna darah berwarna merah gitu, tapi dalam darah itu ada sedikitnya ada 4 komponen yang ada di dalam darah ya, atau 4 bagian dalam darah manusia ya. Jadi ini adalah gambar pembuluh darah ya, yang kayak pipa, yang kayak paralon ini. Nah, dalam darah itu terdapat sel darah merah, ada sel darah putih ya, yang biru-biru ini, lalu ada keping-keping darah yang kuning-kuning ini, dan ada plasma darah yang putih, yang kuning ya, yang oranye gitu ya, ini teh yang kuning ya. Kalau yang tadi yang keping darah itu yang ini nih, yang kayak biji gitu. Ini sel darah merah, sel darah putih ya. Antum bisa lihat di halaman 56, di situ ada penjelasannya. Nah, kita jelaskan satu persatu ya, kita lihat, perhatikan. Pertama, plasma darah tuh kan yang berwarna kuning ini, itu adalah plasma darah. Fungsinya untuk mengedarkan sari makanan. Jadi dia punya fungsi tersendiri. Jadi di dalam darah itu, darah kita bukan cuma membawa sari makanan doang, ya. Bukan hanya membawa yang berwarna merah aja gitu. Tetapi ada yang namanya plasma darah. Plasma darah itu berfungsi untuk mengedarkan sari makanan, protein, dan hormon. Ya, selain itu dia juga punya yang namanya eritrosit atau sel darah merah. Fungsinya ya, yang kalau kita lihat kan darah itu cuma warna merah ya. Tetapi ternyata selain warna merah itu ada plasma darah. Selain itu ada sel darah putihnya, ada keping darahnya. Jadi bukan hanya warna merah saja. Nah, warna merah di dalam darah itu adalah sel darah. Fungsinya membawa oksigen ternyata. Jadi oksigen yang antum dapat dari pernapasan, ya kan? Nah, dari pernapasan masuk ke paru-paru, lalu nanti di paru-paru dia dibawa oleh sistem peredaran darah, oleh sel darah merah ini. Gitu ya. Nah, sel darah merah ini dia menyerap O2, oksigen, dibawa ke seluruh tubuh gitu ya. Lalu masuk ke otot gitu ya. Otot ini nanti membakar energi, membakar karbohidrat sehingga bisa dirubah menjadi energi gitu.
ya. Lalu fungsi yang lain adalah membawa CO2 ke paru-paru. CO2 itu gas karbon dioksida sisa dari pembakaran, dibawa lagi ke paru-paru supaya nanti bisa dikeluarkan oleh hidung, oleh mulut antum dikeluarkan gas karbon dioksidanya. Antum menghirup gas oksigen lagi. Nah, seperti itu fungsinya terus. Ya. Lalu berikutnya apa lagi? Sel darah putih. Tuh, yang abu-abu ini, yang warna biru putih, yang warna biru muda. Ini adalah leukosit. Fungsinya untuk apa? Untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Kuman yang masuk ke dalam tubuh, ya, bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Misalkan antum terkena luka di sini, sayatan pisau, set, gitu ya. Terus ini terkena pisau, set, ya. Kalau di sini mati, ya. Tapi kalau misalkan di sini, di tangan, set, tanpa sengaja jatuh dari sepeda, berdarah, terluka. Nah, maka yang bertugas untuk mengamankan ke tempat kejadian perkara, ke TKP adalah sel darah putih. Sel darah putih gitu yang pertama, set, oh ada luka nih, set, langsung sel darah putih bergegas siap. Dia ngapain dia? Melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ibaratnya seperti perwira gitu ya, seperti prajurit gitu. Dia bergegas, ada kebocoran, langsung datang, set, ada kuman masuk ke dalam tubuh, lawan, peng, ya kayak perang gitu ya, seperti itu leukosit sel darah putih. Jadi kalau antum terluka, biasanya kalau udah agak kering suka keluar yang warna-warna putihnya, yang warna bening, ya kan? Ya, yang warna bening mirip nanah. Nah, itu adalah sel darah putih. Jadi dia keluar bersama sel darah merah. Warna merah dulu menetes, lalu berikutnya adalah sel darah putih. Ya, yang warna bening, ya kan? Magic ya. Nah, itu. Berikutnya adalah keping darah. Keping darah ini fungsinya untuk pembekuan darah. Nah, tadi luka. Sel darah putihnya melawan kuman yang mau masuk. Ya, antum misalkan masuk ke air, antum misalkan terkena debu, itu dilawan oleh sel darah putih. Lalu ada trombosit, keping darah. Fungsinya untuk apa? Supaya darahnya itu langsung membeku, set, jadi lukanya ketutup. Ya kan? Lama-kelamaan kan sembuh kan ya? Antum punya luka di sini, lukanya sembuh. 2 hari, 3 hari sembuh ternyata. Yang tadinya lukanya besar, sembuh. Itu karena apa? Pertama adalah leukosit, karena dia bertugas melawan kuman, jadi tidak kumannya masuk ke dalam tubuh antum, maka nanti akan menggempal gitu, akan jadi biru ya warnanya. Terus dilawan oleh trombosit keping darah supaya dia membeku darahnya gitu. Jadi oleh dua kekuatan itu yang membantu tubuh antum supaya tidak parah gitu. Jadi dia akan menyembuhkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Bagaimana ininya ya, dia mengalirnya gitu ya. Nah, antum bisa lihat di slide berikut ini. Ini adalah sistem peredaran darah pada manusia. Urutan mengalirnya sistem peredaran darah pada manusia gitu. Nah, kita bisa lihat di sini di apa? Sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini peredaran darah pada manusia ya. Yang peredaran darah itu jalannya mengalirnya darah dari tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh, itu bagaimana mengalirnya. Nah, peredaran darah ini ada dua. Ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Perbedaan dari kedua peredaran darah ini, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, adalah pada ininya ya, pada peredarannya gitu. Kalau peredaran darah besar itu dia mengalirnya ke seluruh tubuh gitu ya, ke seluruh tubuh kita. Kalau peredaran darah kecil dia itu cuma bergeraknya itu ke paru-paru saja gitu. Itu perbedaannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Pertama, peredaran darah besar masuk ke bilik kiri ya. Setelah dibahas di bagian yang sebelumnya di bilik kiri, itu masuknya ke aorta, pembuluh darah besar, lalu masuk ke kapiler seluruh tubuh. Kapiler seluruh tubuh itu saluran peredaran darah yang kecil di seluruh tubuh kita, gitu, yang masuk ke tangan, yang masuk ke kaki, masuk ke kepala, ya. Lalu masuk ke pena atas dan bawah, lalu masuk ke serambi kanan. Itu adalah peredaran darah besar. Nah, itu bisa dilihat di sini ya, masuk ke aorta, serambi kiri, bilik kiri, masuk ke seluruh tubuh gitu. Balik lagi ya ke dalam jantung.
nanti diolah lagi oleh jantung gitu supaya mendapatkan oksigen, pasokan oksigen. Kalau peredaran darah kecil ya masuknya di bilik kanan di sini ya, lalu kemudian masuknya ke paru-paru ya, ke pena, lalu ke paru-paru ke sini, kemudian masuk ke paru-paru di sini, lalu masuk ke serambi kiri. Nah, serambi kiri di sini masuk ke serambi kiri. Jadi peredaran darah kecil cuma masuk ke paru-paru saja gitu. Untuk apa? Ngapain sih ke paru-paru? Untuk mendapatkan pasokan oksigen dan untuk mengembalikan karbon dioksida supaya dikeluarkan, karena pada dasarnya karbon dioksida itu beracun bagi tubuh gitu ya. Nah itu untuk pembahasan di siang hari ini, di pagi hari ini. Untuk pembahasan yang berikutnya kita insya Allah akan dilanjutkan di pekan berikutnya ya. Sementara itu yang bisa Bapak sampaikan, seperti biasa tugasnya antum bisa lihat di deskripsi video ini, silahkan dilihat, silahkan dikerjakan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk kesempatan kali ini. Tetap semangat, antum tetap laksanakan segala macam aktivitasnya sehari-hari. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.